Segala ujung bumi melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Halo, salam jumpa Bapak Mama, teman-teman, sahabat pecinta Mutiara Sabda AMC dimanapun kita berada. Salam jumpa kembali dalam Mutiara Sabda edisi hari ini, hari ke-8 dalam kalender 2022 bulan Januari. Masih dalam suasana tahun baru, saya selaku admin dari Mutiara Sabda AMC atau MUSA mengucapkan salam damai Natal dan bahagia di tahun yang baru. Semoga di tahun yang baru, dengan semangat yang baru, dengan mimpi-mimpi yang baru, semoga apa yang kita harapkan dapat berjalan sesuai dengan apa yang menjadi harapan kita bersama. Tentunya di tahun yang baru ini, pandemi yang masih berlangsung ini segera berakhir, segera lenyap dari bumi ini. Sahabat pecinta Mutiara Sabda AMC, kembali dalam Mutiara Sabda. Mungkin ada sedikit rasa penasaran dari kita semua, kenapa akhir-akhir ini atau sejak awal tahun ini, dari tanggal 1 hingga tanggal 7 kemarin, MUSA untuk awal tahun ini tidak ada atau belum tayang. Saya atas nama admin sampaikan permohonan maaf karena ada satu dan lain hal sehingga membuat teman-teman harus menanti kenapa MUSA tidak tayang. Dan hari ini edisi pembuka pada tahun baru ini saya mengawali untuk tahun 2022 ini. Mama, teman-teman sekalian, sahabat pecinta Mutiara Sabda AMC, hari ini kita diperdengarkan atau disajikan oleh gereja bacaan pertama Rasul Yohanes bab 5 ayat 14 sampai 21 dan juga dari Injil Yohanes bab 3 ayat 22 sampai 30. Pada bacaan pertama yang mungkin bisa teman-teman atau Bapak Mama baca di rumah kita masing-masing, menarik sekali bahwa dalam bacaan itu tentang kita diingatkan kembali tentang hal berdoa. Bagaimana kita yang sebagai umat Allah dengan terus menyampaikan ujud-ujud atau permohonan kita kepada Allah yang kita imani, yang kita percaya dengan rasa keberanian kita. Bagaimana kita menyikapi doa itu sebagai sebuah penyerahan diri, bukan sebuah paksaan dari kita. Bahwasanya dalam bacaan ini kita diingatkan kembali bahwa jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Jadi kita meminta sesuatu, okelah, kita minta mungkin apa yang kita mau, tetapi kadang apa yang kita minta itu tidak dikabulkan oleh Allah, ya karena itu tadi, karena mungkin yang kita minta tentu tidak sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Dan itulah yang saya bilang bahwa doa itu lebih kepada tentang penyerahan, menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Allah, bukan paksaan bahwa Tuhan harus mengabulkan apa yang saya mau. Jadi seperti itu. Tuhan tidak mengabulkan apa yang kita mau. Mungkin Tuhan merasa, bukan mungkin ya, tapi bahwasanya Tuhan tuh merasa bahwa Tuhan lebih tahu bahwa kita punya kebutuhan yang mendesak itu bukan ini. Kita tuh lebih membutuhkan yang lain. Tetapi dalam benaknya kita atau dalam rencana kita mungkin kita maunya yang begini, tetapi Tuhan bilang jangan dulu, saya mengabulkan, saya mau kau yang seperti ini. Terkait dengan bacaan ini, saya teringat ada satu cerita dari teman, bahwasanya dia berkeluh kesah
ketika dia mengurusi orang tuanya yang sedang sakit. Dia sudah berupaya semaksimal mungkin secara medis maupun berdoa secara rohani. Dia berdoa sudah dengan segala upaya, berdoa meminta supaya orang tuanya segera dipulihkan, segera sembuh penyakit sakitnya, segera diangkat penyakitnya. Tetapi apa yang terjadi? Justru apa yang diharapkan itu tidak kesampaian. Dalam artian orang tuanya masih tetap saja sakit seperti itu. Nah, yang diceritakannya kepada saya bahwa dia sudah menyerah. Dia bilang, Tuhan tuh maunya apa sih? Saya sudah doa begini, tetapi semua yang saya minta itu tidak pernah mengabulkan. Saya tuh capek. Nah, itu yang diceritakan oleh teman saya. Dan saya dengan rasa empatinya saya mengatakan kepada dia bahwa adik, doa itu tuh bukan tentang paksaan. Kau tidak bisa memaksa Tuhan bahwa Tuhan harus mengabulkan apa yang kau minta, tapi lebih kepada kau serahkan sepenuhnya apa yang kau bisa kepada Tuhan. Tuhan yang akan memampukan kau. Kenapa Tuhan belum mengabulkan atau Tuhan masih memberi cobaan kepada kita? Karena Tuhan tuh tahu bahwa kita sanggup untuk melewati semua apa yang menjadi ujian ini. Tuhan tuh tidak mungkin setega itu bahwa membiarkan kita sampai dengan berjuang berdarah-darah untuk mewujudkan apa yang menjadi harapan kita. Jadi seperti itu. Nah itu tentang bacaan pertama. Kemudian dalam bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 3 ayat 22 sampai 30. Nah, dalam Injil ini kita diajarkan bagaimana menjadi pribadi yang rendah hati, yang rendah, tidak meninggikan diri. Di mana dalam bacaan ini diceritakan bahwa Yohanes yang menjadi tokoh yang tampil duluan sebelum Yesus, dengan banyak pengikutnya, dengan banyak murid-murid yang mengikutinya. Tetapi ketika kedatangan Yesus, banyak orang yang beralih mengikuti Yesus. Tetapi Yohanes tetap dengan rendah hatinya bahwa saya datang diutus hanya untuk membuka jalan bahwa dia yang adalah Mesias itu yang akan datang sebenarnya. Nah itu yang sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita sepertinya atau mudah sekali untuk takut kehilangan pamor apabila kita sudah di atas, berada posisi paling atas, karirnya paling atas. Kemudian tiba-tiba ada datang orang baru yang katakanlah menjadi saingan atau yang katakanlah lebih populer dari kita, yang menjadi lebih populer dari kita. Nah, kita justru menjadi manusiawinya bahwa kita menjadi kok bisa dia mengambil apa yang menjadi milik saya. Jadi seperti itu. Saya yang lebih dulu ada, tetapi dia datang mengambil semua apa yang menjadi milik saya, kepopuleran saya, ketenaran saya, jadi seperti itu. Nah, dalam Injil ini Yohanes mengajarkan kepada kita bahwa jika kita mau menjadi saksi Allah, kita tidak perlu harus iri terhadap orang lain. Lakukanlah apa yang menjadi tugasmu. Dengan begitu kita sudah menjadi saksi-saksi Allah di tengah masyarakat kita. Nah, itu yang mungkin menjadi poin penting kepada kita bahwa jangan terlalu merasa berkecil hati terhadap orang yang lebih populer atau yang mempunyai banyak keunggulan dari kita. Jadi seperti itu. Bapak Mama dan teman-teman sekalian, semoga dengan bacaan hari ini kita semakin diingatkan kembali untuk bagaimana kita menjadi saksi-saksi Kristus yang memberikan kesaksian kita dengan apa yang kita miliki. Tidak harus merasa takut bahwa kita disaingi oleh orang lain. Seperti itu yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya bagikan kepada kita semua. Semoga dengan bacaan hari ini kita semakin diingatkan untuk terus menjadi orang-orang, menjadi umat Allah yang mencintai dan menjalankan sabda Tuhan.
Tuhan memberkati kita semua. Amin.